Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak semangat. Gak kayak jawab salam biduan ya. Jawab salam biduan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi hadha maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadiratil mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para kiai, terkhusus teruntuk guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Hasan Alid, mata'anallahu bituli hayatih. Kita doakan guru-guru kita senantiasa Allah berikan panjang umur yang barokah, amin. Ditambah-tambah rizkinya yang halal untuk ibadah, diberikan keturunan putra putrinya soleh dan solehah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu malu ayah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terkhusus kangge sahibul walimah wa sahibul musibah. Kita doakan pada malam ini keluarga yang ditinggalkan senantiasa Allah berikan kesabaran dan ketawakalan, amin ya rabbal. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan keberkahan, kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat bisa hadir di haflah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik teruntuk keluarganya, para sahabatnya, dan kita khususnya yang hadir di tempat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Alhamdulillah,
pada malam hari ini oleh Allah kita dipertemukan dalam satu tempat dalam rangka bertakziah meninggalnya ibunda kami Ibu Sarmonah binti Sunarjo. Kita doakan semoga almarhumah pada malam hari ini ila yaumil qiyamah senantiasa Allah tempatkan di salah satu tempat yang dimuliakannya. Amin ya rabbal. Diampuni dari segala dosanya, diterima amal ibadahnya bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak, malam ini kita ngaji dulu sebentar ya Pak ya. Enggak apa-apa Pak ya. Enggak ada jadwal bola kan malam ini? Ada tak? Apalan. Biasanya kalau ada jadwal bola jam berapa jadwal bola Pak? Jam 2. Oh, sedang kalau jam 9 sampai jam 1 lah minimal kita ngaji ya. Cocok. Jangan kalah sama nonton bola. Betul. Jangan kalah sama nonton organ tunggal. Benar. Nonton bola sampai mekel-mekel, nimbel, rokok segala macam. Betul. Makanya minta ridho ikhlasnya pada malam ini kita ngaji dulu bentar ya Pak ya. Nggak lama ngaji. Biasanya kalau ngaji mah 2 jam ya wis kesel. Leles. Tadi aja baca Yasin aja ngantuk bener. Dari kalian oblong-oblongan dewe kan baik. Alhamdulillah bisa hadir ke dia, nyorong ke dia. Kau mana tahun berapa tuh ke sana tuh ke Gunung Bentung bah. Kau Gunung Bentung mana Gunung Bentung? Kata sana ya. Oh iya ke Gunung Bentung Pak. Masya Allah tahun berapa? Alhamdulillah pada malam hari ini kita oleh Allah dipertemukan dalam satu tempat untuk mengambil i'tibar, untuk mengambil contoh. Pada saat nuju hari, nuju malam pada malam hari ini Ibu Sarmona, ini adalah iktibar buat kita kalau kita pun akan pasti seperti ini. Betul Pak? Nggak tahu besok, nggak tahu nanti malam, nggak tahu tahun depan, nggak tahu bulan depan. Yang pasti kita semua akan merasakan seperti almarhumah Ibu Sarmona. Tapi apapun itu kematian, kita minta sama Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apal husnul khotimah? Tahu nggak husnul khotimah Pak? Baik pada saat meninggal mengingat Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Sementara kata Rasulullah orang meninggal itu tergantung ada kebiasaannya Pak. Mau husnul khotimah atau su'ul khotimah itu tergantung kita kebiasaan hidup kita di dunia. Kalau yang biasanya bapak-bapak habis sholat maghrib, habis sholat subuh zikiran dari beres sholat assalamualaikum warahmatullah, terus wiridan istighfar 3 kali, wa ilaha illallah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata daras tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika ngacir. Lagi kula wis weruh mau jadwal main bola. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadwal bola.
sami nawa atona guprak nangkawa ilaikal ngajil beres. Biasanya orang tua bangen mah nih orang tua dulu sholat subuh itu beres sami nawa atona terus baca lakor jaakum telung balen ya pak ya. Lakor jaakum apal tuh? Lakor jaakum apal nggak pak? Lakor jaakum 3 kali, terus al-ikhlas 3 kali, terus dikiran. Kalau kebiasaan kita waktu hidup di dunia senantiasa berzikir kepada Allah, insya Allah kata Rasulullah, orang itu, manusia itu meninggal dalam keadaan kebiasaan waktu hidup di dunianya. Yang biasa zikir, insya Allah meninggal dengan keadaan berzikir la ilaha illallah. Di berenung ayah nu biasa dikir ayah, dikiran ada, nu main gapleh ada. Oh tak ayah di berenung mah, tak ayah. Di itu ayah dia nu main gapleh mah. Di itu nanti habis ngaji baru gapleh. Bapak ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kebiasaan manusia, setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas akan menyicipi, akan merasakan yang namanya kematian. Makanya mumpung kita oleh Allah masih diberikan bekal sehat walafiat, mata bisa melihat, kaki bisa jalan, yuk kita gunakan berjalan ke mushola, ke majelis taklim. Kaki kita gunakan untuk berjalan berjamaah sholat di masjid. Jangan kata apa namanya sholawatan, dikentongi diadani ora teka iku wong bakal cilaka, dikentongi diadani ora teka iku wong bakal dikentongi ora teka tong pagon bae moloria. Ada yang kayak gitu di sini ada ya? Banyak iki wong iki diadani ora teka, dikentongi ora teka, bandung bapak gede-gede. Oh pagon bae sing salat subuh mah aki-aki bae. Sugi sawah sugi mobil, esok mati tunggangane katil, harta benda orang intil, sing intil amal secuil. Ingat Pak, harta kita melimpah, sawah kita luas, duit di bank berjuta-juta. Pada saat kita meninggal tidak akan pernah dibawa ke alam kubur. Yuk mumpung kita oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup, napas masih sehat, mata masih bisa melihat, kaki masih bisa berjalan, kita pergunakan untuk salah satu mencari bekal amal ibad. Jangan sampai dikentongi orang teka, diadani orang teka. Masjid mampu pak bagus pak, masya Allah, granit masjidnya, betul, profil bagus, salon sound system, harganya 10 juta. Hayya 'alas shalah. Pagon bae salat subuh paling anak telung. Ning kalian anda iki mari kalian anda mbok mikirne pada kali ya. Sama ya. Oh.
mendua parah eta kan masih aeh teh dua geunya aki-aki geus batuk bae hayya 'alas masih jemaah belum pada datang. Padahal nu ada yang ada wis model-model lagune wis gontal ganti bae. Salat subuh ganti lagune RCTI. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dohor TPI. Hayya 'alas shalah. Maghrib Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Renung. Kita berenung bos itu kan ada nak? Ayah Indosiar berenung ayah. Wah bos. Makanya Pak, kita punya anak itu dibina dari kecil untuk generasi ke depan kita setelah tua ada penerus. Ini mah masjid bagus, sistem mantap, sholat adhan, sing adhan muadzin laga be kayak wong iya bae. Narik napas. Jadi kita khawatir miknya masuk hidung doang. Mantap. Allah, gila. Jadi kita kirain saya mau mantap gitu ada. Baru di dalam ngambil jijik, ngomongnya masih muda, ada yang kayak aki-aki adanya. Makanya yuk anak-anak kita bina Pak, masukkan pondok pesantren, masukkan pengajian untuk generasi kita ke depan. Siapa coba kalau anak-anak kita sekarangnya saja sudah nggak dibina dengan agama, terus siapa nanti yang ada di masjid segitu bagusnya? Jangan cuma hanya mewariskan masjidnya yang bagus, tapi anak-anak kita nggak diwariskan agama, nggak bisa ada, nggak bisa imam taraweh. Jangan kayak kalian imam taraweh, nggak bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tarawih bismillahnya kayak makanan kapan selesainya? Kalian Anda udah ketahuan Pak, mau lama mau enggak. Sementara zaman sekarang yang paling cepat itu yang diacung jempol, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mantap dah, ini gua imam nih. Masya Allah, makanya yuk anak-anak kita titipkan ke pondok pesantren, ke pengajian. Jangan sampai anak kita buta dengan agama. Pada saat anak kita hebat di sekolah, bahasa Inggrisnya hebat, IPS-nya hebat, matematikanya, tapi nggak bisa ngaji, apa nanti yang kita harapkan pada saat kita menghadap Allah sakaratul maut? Nggak bakalan. Anak kita pintar bahasa Inggris, begitu kita sekarat, want to kiss you, nggak bakalan. Apa yang kita harapkan? Di samping kita ada anak kita dan cucu kita yang sedang membaca Al-Quran. Pada saat kita sudah sekarat, tidak ada daya dan upaya, mulut sudah terkunci, tidak bisa membuka, tidak bisa merapat, tidak bisa berbicara, tapi telinga masih bisa mendengarkan. Di samping kita, di pinggir kita, Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala syiratin mustaqim. Sebelah kanan kita ada cucu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala syiratin mustaqim. Telinga hanya bisa mendengar, tapi mulut tak bisa berbicara. Air mata yang mengalir mendengar anak dan cucu kita membaca Al-Quran. Insya tidak ada harapan kita pada saat kita sedang sakaratul maut, hanya bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh keluarga kita. Insya mumpung kita masih kuat ibadah, kaki masih bisa melangkah, yuk pergunakan untuk jalan ibadah. Insya mumpung berdas keneh, mumpung masih kuat keneh, kita dimodali oleh Allah. Betul Bang? Kalau kita sudah sakit, ya Allah, berdiri dikit sakit lutut. Apalagi yang sudah kita lihat tuh di rumah sakit, orang yang sudah tidak bergerak, kaki nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak. Ya Allah, pada saat sakaratul maut, bila Ijrail datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, tidak ada daya, tidak ada upaya. Pak, kalau mengingat dengan kematian, nggak pandang bulu. Yang masih bayi meninggal ada, ya Pak ya. Udah tua meninggal ada, ya udah tua. Ada orang masih muda, sakit enggak, sehat walafiat, meninggal. Betul. Ada yang udah stroke 8 tahun sampai kaki waring. Ada Pak. Tapi jangan karena kita merasa muda, saya masih lama meninggalnya. Pergunakanlah mumpung kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 perkara yang ikut ke kuburan. Ada 3 perkara yang ikut ke kuburan pada saat kita telah meninggal. Yang 2 pulang, yang 1 ikut masuk ke dalam. Pertama, keluarga nganter suaminya meninggal, keluarganya nganter ke kuburan, ya Pak ya. Istri kita nganter, anak kita nganter. Makanya Pak, punya istri itu jangan cantik-cantik, jangan cantik-cantik, sedang baik. Zaman sekarang kalau terlalu cantik rebutan Pak. Bapak kerja, istri kita selingkuh. Kayaknya hati-hati, bikin pening. Jadi cari istri itu yang kayak mana? Wis lah, yang nggak diambil orang ambil. Monyong, ireng, rodekan, kakinya diikut-ikuti laler. Tuh, wis aman. Bapak kerja di Jakarta 4 tahun, orang balik-balik aman wis. Orang bakal anak si nyelingkuhi. Wis positif kan. Harap digoreng tekakan bae di jalan, wis aman. Coba kalau cantik-cantik ruwet Pak. Apalagi kalau kita meninggal, ya Allah. Nggak tega kita malam pertama. Kira-kira mungkin bapak-bapak di sini, mungkin ya, cuma tebak-tebakan. Yang istrinya cantik di sini mah, kalau bapak nanti meninggal, mama jangan kawin lagi ya. Mungkin ada yang candaan kayak gitu sama istri. Pasti ada. Allah Karim, keluarga ikut ke kuburan, anak ikut ke kuburan, istri ikut ke kuburan, masuk, kita dimasukin ke alam kubur, di kuburan dimasukin. Begitu beres, ditalkinin sama kiai sama ustaz, beres, ditutupin dengan tanah, balik istri kita. Betul. Apalagi ibu-ibu, ada ibu-ibu nih, kalau suaminya, kalau ibu-ibu meninggal, cari suami jangan tampan-tampan amat. Suami malah istrinya meninggal,
Yang nangis matanya sebelah doang. Sing sebelah gitu. Di iki sing lain sing agak merah gini. Kan wis telung dina we itu dah 3 hari 7 hari tuh wis marindang maning gelateni sing menom. Satu, keluarga yang ikut ke kuburan. Kedua, harta ikut ke kuburan. Harta ikut, apapun mobil yang ngiring ikut ke kuburan. Yang ketiga, amal ikut ke kuburan. Yang dua, pulang. Istri pulang. Foto bapak tuh yang terpampang diturunin. Wong wis mati, turun. Sehari 2 hari di rumahnya rame yang ngajiin, masya Allah. Biasanya kalau di kalian ada pakaiannya tuh, pakaiannya ditaruh di depan tempat ngaji. Di sini biasa gitu enggak? Enggak di sini ya. Kalau di kalian itu biasa tempat ngajiin, terus pakaiannya itu ditaruh di depannya itu. Kalian ada. Biasanya itu buat apa? Buat siapa? Buat nanti dikasihin setelah 7 hari dikasihin sama ustaz. Yang mandiin, yang nguburin tuh. Kadang-kadang orang-orang kasih ustaz samping bekas, sarung bekas. Kelewatan. Begitu sekarat datang ke rumah ustaz, ke rumah toko. Pak Ustaz, tolong, kenapa? Suami saya udah mangap aja Pak Ustaz. Ya kenapa mangap? Kan keselak atau bagaimana? Gak tahu sekarat Ustaz. Tolong Pak Ustaz liatin. Dilihat sama Pak Ustaz. Masya Allah, iya ini mah sekarat. Tapi kenapa kok tangannya ini gini terus? Awas kembali, orang meninggal tergantung kebiasaan. Ini Bu, kenapa tangannya begini terus? Gak tahu Pak Ustaz. Coba-coba cariin tasbih, cariin takut dulunya dia tukang ngewirit. Memeleng. Dicariin tasbih sama istrinya, dikasihin sama istrinya, itu sama suami ustad tuh, sama yang mau sekarat tuh. Gedek nggak mau. Waduh, apalagi. Oh, mantan bos dulunya ngitung duit. Siapin duit. Siapin 1 juta 1 gepok, dikasih sama dia orang. Nggak, gedek juga nggak mau. Apalagi kata ustad nih. Nah ustad kayak gitu tuh Pak tuh, selalu mencari cara apa ini, kenapa? Coba mana istrinya? Saya istrinya Pak Ustad. Coba maju sini. Coba buka BH-nya. Dibuka BH-nya, langsung ini nih. Mati ternyata. Dulunya suka ngegenyil. Harus nih bapak-bapak nih. Kembali orang meninggal tergantung kebiasaan. Makanya ibu-ibu nih kalau ada bapak-bapak kasih ngegenyil. Apalagi yang ompong tuh. Orang bayi aja tuh nggak ada giginya, kalau dikasih nenek terus sama ibunya keluar gigi. Siapa tahu bapak-bapak yang ompong nih. Banyak teman. Tapi yang pasti orang meninggal tergantung kebiasaan Pak. 3 yang ikut, 1 keluarga, 2 harta, yang ketiga amal perbuatan kita. Yang 2 pulang, yang 1 masuk ikut ke dalam kuburan. Apa? Amal perbuatan. Pantas kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhala qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa orang yang meninggal dunia masuk ke alam kubur tidak membawa bekal amal soleh, maka dia seperti tenggelam di lautan yang tak pernah ada harapan pertolongan. Naudzubillahi min. Makanya yuk kita Pak, anak-anak kita itulah orang meninggal mau udah gak bisa ibadah lagi Pak. Orang meninggal sudah tidak bisa beribadah, nambah kebaikan gak bisa. Orang yang sudah masuk kuburan cuman hanya menanti datangnya doa dari anaknya, datangnya doa dari keluarganya, datangnya sedekah dari keluarganya, sedekah dikhususkan buat orang tuanya, datang ke orang tuanya. Tapi kalau anaknya nggak paham agama, di mana dia letak tahu sedekah untuk orang tuanya? Di mana dia letak tahu tentang doa untuk orang tuanya? Kalau anak-anak kita nggak dibina tentang agama dari sekarang. Amal masuk.
Kamu hidup di dunia, iya, harta banyak, betul. Hartamu pakai apa? Bayari jablay, baik. Hati-hati Pak. Harta itu titipan, pergunakan dengan sebaik mungkin. Istri itu adalah harta. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik harta adalah mempunyai istri yang solehah. Begitu suaminya meninggal, istri solehah mesti nangis, ya Allah ampuni dosa-dosa suami hamba ya Allah. Coba kalau nggak solehah, masa alhamdulillah ya Allah saya lepas dari cengkramannya ya Allah. Capek saya hidup susah sama dia itu ya Allah. Kenapa nggak dari dulu ya Allah dia cabut. Geblok wadon kok. Naudzubillahimin. Kalau amal kita masuk adalah amal perbuatan yang baik, jangankan di akhirat, di dunia. Dijelaskan dalam kitab, pada saat orang beriman mau meninggal, amal perbuatannya baik, kakinya selalu dipakai melangkah untuk ke majelis taklim, ke masjid untuk sholat berjamaah, matanya selalu diperlihatkan kepada Al-Quran, tangannya selalu dipegang Al-Quran, selalu memberikan sedekah. Jangankan di akhirat, di dunia begitu datang malaikat untuk mencabut nyawa, datang malaikat Israel untuk mencabut nyawa dari kaki. Apa kata kaki kita? Hei malaikat Israel, jangan kau cabut nyawa orang ini dari arah kakinya, karena kakinya ini senantiasa hidupnya selalu dipakai melangkah untuk ibadah berjamaah ke masjid. Bingung malaikat Israel, pindah ke tangan, mau dicabut nyawa dari tangan dan ruh dari tangannya. Apa kata tangannya? Hai malaikat, jangan kau cabut nyawa orang ini dari arah tangannya, karena tangannya inilah yang selalu memberi, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Sedekah yang dia lakukan, memberi sedekah di masjid setiap Jumat 2.000, nggak apa-apa biar. Hari Surya sapoe kabeli sedekah seminggu di masjid 2.000. Lekirah bangun masjid dah. Nantilah katanya bangun masjidnya kalau nanti musim partai. Banyak anggota dewan yang datang ke Berenung. Ya nggak apa-apa 2.000. Tapi imbangin, masa Surya 35 beli sedekah seminggu 2.000 masjid. Kata pengurus masjid kelewatan orang Berenung nih 2.000 kau deh. Setiap minggu cuma dapat 20.000. Alhamdulillah ke masjid bangun. Nyawer piduan mau ratusan. Ku tak mau cintamu diobok-obok. Nabung nyawer ratusan gitu sudah toh masjid 2.000. Jangan dicabut dari arah tangannya ini selalu menyantuni dan sedekah. Bingung malaikat Israel, lapor kepada Allah, ya Allah, di Berenung ada orang namanya si Sarman. Hai Sarman ayah. Ayah baik. Itu saya cari nama itu, orang udah pelosok bener itu. Ada orang di Berenung namanya Sarman. Kenapa? Pada saat mau saya cabut ruhnya dari kakinya berbicara, jangan kau cabut dari kakinya, karena kakinya selalu digunakan untuk ibadah. Dari tangannya yang menolak, jangan kau cabut dari tangannya selalu untuk bersedekah. Bingung malaikat Israel, apa kata Allah? Mas, tinggalkan orang itu. Begitu beres, tapi itu orang harus meninggal Pak. Makanya begini Pak, proses orang meninggal nih, saya kasih tahu biar ada kisi-kisi gambaran Bapak. Ini bukan kata saya, kata ulama dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Jadi begini, Ibu Sarmona meninggalnya di Berenung. Udah pasti pada saat Allah menciptakan, suaminya memasukkan sperma ke dalam rahim ibunya, ada tanah Berenung yang diambil. Begitu umur 4 bulan 40 hari di dalam rahim orang tua kita, apa bentuknya sperma?
40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging. Berapa bulan, Pak? Hitung bulan. Hah? 40 hari sperma, 40 hari darah, 40 hari daging. Berapa bulan? 4 bulan ya. Kita menghitung anak kiu-kiu baik sih. 4 bulan. Begitu 4 bulan umur kandungan di dalam di dalam rahim ibu kita, Allah turunkan ruh kita dimasukkan ke dalam rahim. Makanya umur 4 bulan itu ibu kita, istri kita mengandung mulai gerak. Ambil, masukin. Dari situ Allah memerintahkan namanya malaikat arham untuk masuk ke dalam rahim, mencampur tanah dimanapun dimasukkan, dicampur tuh. Makanya kalau Ibu Sarmonah meninggal di Bernung, ada campuran tanah Bernung. Di dunia orang mau kemana, kerja ke Arab Saudi, ke Abu Dhabi, kalau di dalam spermanya diaduk dengan tanah Bernung, pasti meninggalnya di Bernung. Pertanyaan Bapak ini, diaduknya pakai tanah apa? Tanah suci? Tanah Madinah? Apa tanah sengketa? Ribut aja dengan tetangga, pasti diaduk dengan tanah sengketa. Lihat orang beli motor, enak. Setan dia, orang usaha apa itu beli motor lagi. Orang beli televisi, istri yang marah-marah uring-uringan. Kok Pak, dalang. Sama suaminya marah-marah, sambat istrinya. Nah, pada saat itulah proses manusia datang. Apabila idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada saat ajal, waktu kematian, waktu kematian telah datang, maka tidak bisa dicepat-cepat, tidak bisa dipundurkan. Datang malaikat, kisi-kisinya gambaran ada salinan sarman wong Bernung. Jadi di atas sana Pak, di atas arsy ada satu pohon kayu, itu berisikan daun-daunnya ini bertuliskan nama-nama manusia yang ada di alam dunia. Biasa daun kan kalau sudah kuning itu kan jatuh, betul Pak? Begitupun daun kita. Pertanyaan kita, daun kita ini masih hijau apa udah kuning? Sementara ukuran barometer umur manusia, umur Kanjeng Rasul 63 tahun, umur umatku, umur umat manusia tidak lebih, kalaupun 60 lewat dikit, 70 itu pun lewat 70 udah jarang. 63 tahun ukuran barometer umur manusia. Pertanyaannya, kalau sekarang bapak-bapak sekarang di malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari, sehari lagi Pak. Kata dokter, bapak nggak boleh makan daging kambing. Makan wis, serina maning. Allah karim. Makanya begitu ajaluhum, waktu kematian kita, tahun kita jatuh di pangkuan malaikat Israel, dibaca Sarman, orang Bernung. Malaikat Israel nggak perlu Google Map untuk cari Sarman, nggak bisa ngumpet, nggak bisa ketemu sama Israel. Cabut. Makanya kata malaikat, ya Allah, dengan cara apa orang ini meninggal? Urusan gue, nanti gue kasih tahu, kata Allah. Kasih tahu. Makanya ada yang tabrakan, ada yang sakit, ada yang jatuh di pohon, ada yang tenggelam, ada yang jatuh di perut, kecapean ngapa-ngapain, modal. Kelewat.
Makanya yuk, jangankan di akhirat, amal perbuatan kita di dunia baik akan ketahuan baiknya, jelek akan ketahuan jeleknya. Dimana pada saat itu, pada saat sakaratul maut, malaikat Jibril mau mengambil nyawa ruh kita, anggota tubuh kita akan membela kita. Akhirnya apa? Maka Gusti Allah meminta, sini tanganmu. Tangan malaikat Israel diberikan, ditulis lafaz Allah. Allah, bawa ke dunia, perlihatkan tanganmu, tulisan ini ke roh si Sarman. Akhirnya datang malaikat Israel, tangan malaikat Israel diperlihatkan kepada ruh Sarman. Akhirnya Sarman ruhnya keluar dengan tenang. Pertanyaannya, ruh kita pengen dicabut brodol, dipaksa, apa keluar sendiri? Pak, pengen dipaksa apa keluar sendiri? Keluar sendiri enak, keluar sendiri mah ya Pak, sakit dikit-dikit. Coba bayangin Pak, begitu Rasulullah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, apa kata Rasulullah? Aduh, Israel sakit amat. Bener ya Rasulullah, dicabut nyawa itu sakit ya Rasulullah. Terus umatku itu bagaimana? Apa sama tak sakitnya kayak begini? Wah, tuh orang berenung lebih-lebih. Kata Rasulullah, atau gimana nggak lebih-lebih? Masya Allah, orang adan deweknya meturu lebih. Makanya jangan pernah kalau dengar adzan tidur Pak, itu mewariskan jenazahnya berat. Ada cerita Sayyidina Abu Bakar begitu mau nyolatin, gerak jenazahnya. Gerak, kira-kira kita kalau mau nyolatin jenazahnya uyek, kabur saya jadi imam. Bodoh amat, kabur cuma 50.000 doang gitu. Nemen amat nyolat takkan 50.000 doang. Begitu dibuka kata Sayyidina Abu Bakar, coba buka kain kapannya, buka. Dibuka, ternyata di dalamnya ada ular. Pukul. Apa kata ular? Kenapa kalian mau memukul saya? Saya ini malaikat yang diutus oleh Allah berupa ular, namanya ular Sujaul Akro, untuk menyiksa, mengadab orang ini. Kenapa diadab? Karena pada saat mendengar adzan dia tidur. Pak, gimana kewedi ya? Kenapa? Ya Allah, tarik. Makanya yuk kita ini jangan Pak, mumpung masih diberikan telinga kita enak mendengar adzan, buru-buru Pak. Begitu mendengar adzan Indosiar, ada ya di Bandung Indosiar ya tadi, ada ya? Bukan yang terakhir tadi, bukan ya? Tapi katanya potongan nggak ada Indosiar ya. Makanya maaf Pak, yang muda-muda kayak begini harus punya kesenian Pak. Masya Allah, kalau dengan seni itu kata Kiai Haji Zainuddin MZ, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan iman akan terarah. Betul? Apapun kalau dengan seni itu enak Pak, betul nggak? Jadi imam tarawih pakai seni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kalau seni enak. Emang nggak boleh tak kalau adzan nggak pakai seni biasa aja? Atau boleh? Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh. Nggak apa. Cuman kayak ada emang koran mah aja di masjid, ge. Ada kayak emang koran mah di kuburan. Ini mah kebalik, di kuburan mota. Ngadain orang udah masuk kuburan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Motar. Cek malaikat dalam kuburan teriuk. Makanya kita harus bisa menempatkan hal sesuatu apapun itu pada tempatnya. Ada di masjid pakai yang bagus, ngadain baik, jangan keras-keras, pelan aja biar menyentuh. Begitu lahir adzankan telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar.
Kalau tadi itu bapak kamu itu kok adanya semuanya Allahu Akbar ujung kelewatan kalau zaman sekarang udah nggak bisa ada acara. Begitu beres la ilaha illallah akbar. Kadang-kadang ada apa namanya ngadain baik mau takbiran abang-abang lebaran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lah bapak ini kok ngadain baik takbir. Hati-hati Pak. Bapak-bapak yang saya muliakan, jadi ada 3. Pertama keluarga yang ikut ke kuburan, 2 ikut kembali pulang, 1 masuk ke alam kubur. Jangankan amal baik di dunia akan terlihat kebaikannya insya Allah, apalagi setelah masuk ke alam kubur. Makanya begitu beres menyolatkan, apa kata imam? Ya ayyuhal hadirun, kaifa tashhaduna ala hadhihi janazah khair. Ya, itu ya. Tahu artinya? Enggak kan? Jadi kata imam ini, parah ini orang-orang berenung nih. Jadi khair itu apa khair itu? Baik gitu kan? Tahu itu udah doa. Jadi artinya gini, ya ayyuhal hadirun, wahai jamaah yang hadir, kaifa tashhaduna ala hadhihi janazah? Bagaimana kalian menyaksikan jenazah ini? Bagus, 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 insyaallah bagus. Makanya bagusin. Makanya nggak boleh kita ngungkapin aib mayit, itu nggak boleh. Makanya bagusin baik, baguskan baik. Baik lagi mabok, bagus baik guys. Ini saking dendamnya. Bagaimana yang menyahut khair? Goreng. Khair jelek. Dendam orang itu kan. Kelewatan. Makanya nggak boleh Pak kita ngungkapin kejelekan mayit itu nggak boleh. Makanya kata ulama fikih, yang memandikan mayit itu seharusnya keluarga Pak. Yang memandikan mayit itu seharusnya keluarga. Kenapa? Karena kalau keluarga nggak bakalan dia ngungkapin kejelekan mayit itu. Wong bapaknya yang meninggal. Nggak bakalan, pasti ditutupin. Wih, bapak saya mau dipandiin yang harum ya, dia sabunin. Wih, bapak saya Masya Allah meninggalnya, Masya Allah baik benar. Kenapa gitu? Matanya melotot sebelah. Karena kalau bapak saya belum berani mandiin mayit itu, takut lagi gini-gini biar aku sini. Gege orang. Jangan. Boleh nggak kita yang mandiin mayit orang lain? Boleh, kata ulama fikih. Tapi awas, cari orang-orang yang bisa menjaga amanat mayit. Boleh orang lain, tapi yang bisa orang-orang yang bisa menjaga amanah. Kejelekan mayit jangan pernah digunjingan. Ini habis nyolatin, habis mandiin, saya kemarin mandiin si Sarman. Kenapa? Telinganya ngocoy. Jangan. Badannya biru-biru, jangan pernah mengungkapkan kejelekan mayit. Tutup rapat-rapat, beres mandiin udah tutup kain kafan, terus sholatin, beres 7 hari datang sama Ustadz. Pak Ustadz makasih udah dibantu suami saya dari semenjak sekarat sampai 7 hari. Sama-sama Bu, kata Ustadz. Balik itu Ustadz, mudah-mudahan suami ibu diberikan keselamatan. Gitu dong Ustadz mah. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah ini Pak Ustadz ada sarung bekas. Ada nggak isi di pegon? Mohon. Kalau mau ngasih ustadz itu ya jangan kayak gitu Pak. Salah satu ilmu pengen bermanfaat itu muliakan guru, muliakan kiai, muliakan ustadz. Dia mah habis 7 hari dikasih sarung gajah duduk wis bolong-bolong tai rokok doang. Minimal ngasih ustadz mah PHS excellent. Harganya 1,5 juta. Kan hebat Ustadz Bu, begitu malam apa Jumat pertama ke masjid, Masya Allah, biasanya kan salaman gitu sambil ngedeng, maaf ya masih
tahu merek BHS excellent. Ngider salaman perang nggak pernah biasanya salaman juga. Alhamdulillah ini Pak Ustadz ada sarung BHS, sodakohnya tolong doain buat suami saya. Terus ini ada uang di amplop nggak besar sih Pak Ustadz, cuma 2 juta. Alhamdulillah. Ustadz alhamdulillah kenceng Pak. Atuh ngedoa lagi manjur. Ustadz ngedoanya sampai berdiri. Sholat subuh. Bodoh aneh leko. Amplopnya 2.000, sodakohe BHS excellent. Masya Allah. Ini mau doa dakwah gak budah. Yasin Ustad, dikir Ustad, beres tahlil. Gajah duduk wis pada boleh. Jadi Ustaz menyesal gue doanya panjang. Makanya kalau sini generasi nih teman-teman nih para Ustaz. Makanya Pak kalau Pak Ustaz kalau mau doa itu lihat situasi potongan orangnya dulu. Kalau nggak doa lihat ya cocoknya ini panjang ini betah gak di orang. Saya lihat orang-orang ini nggak betah doa panjang ya. Awalnya sih iya Bu, amin ya Allah, amin. Masih Allahumma, makanya ceriin Pak kalau Pak Ustaz doanya masih Allahumma masih lama. Tapi kalau udah Rabbana atina fid dunya selesai tuh. Ini amin ya Allah, ketahuan amin ya Allah. Tandanya udah kesel tuh. Kalau udah ada jamaah udah seperti itu, langsung banting setir. Rabbana atina fid dunya. Jadi jangan bikin dongkol jamaah Pak. Jangan bikin dongkol. Makanya khairul umur awsatuha kata Rasulullah. Setiap perkara itu pertengahan. Ambil tengahnya. Terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan. Sedang-sedang. Kama qala fatifera fidang lutihi. Kan? Jangan terlalu panjang. Bapak-bapak udah ngikuti kata ulama, apa kata ulama, dengar ceramah di sana katanya kalau doa itu pengen manjur, pengen mustajab, telapak tangan dijajarkan dengan pundak. Doanya ya amin ya Allah, dijajarin karena kelamaan turun. Amin ya Allah. Pasrah akhirnya tangannya ditutup. Jangan. Ini akibat apa? Imamnya yang salah, udah bikin kesel jamaah. Makanya sedang-sedang saja. Kalau doanya untuk mayit, khususkan buat mayit dulu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Ini tahlil doa kepelet-pelet dibaca. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu fardan farinir ila yaumil qiyamah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca pelet yang jauhkan. Ora wala pangcong-congkeun syukur Allah dicongcong syukur bersih telu panjang aing. Ora wala pangcong-congkeun mata Allah dicongcong mata bersih telu aing. Pangcong-congkeun syukur Allah dicongcong syukur bersih telu panjang. Jang jauhkan pelet dibaca di tahlil. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus bijak. Jadi lihat potongannya kalau seneng, wah seneng yang panjang apa-apa. Tapi jangan bikin jengkel jamaah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wis bengi. Bisa balas 10. Sebenarnya saya nunggu yang nyetok ini. Belum ada yang ngacung-ngacung di sini. Jam 1 siap. Tapi nomor amat kata Mang Mul BK dianya tapi mau diberi duit atau kebal-kebal amat diberi duit ini. Sebelum saya tutup kita doakan Ibu Sarmona binti Sunarjo yang pada malam hari ini adalah menginjak ke-7 malamnya. Semoga almarhumah senantiasa Allah ampuni dari segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan oleh Allah di salah satu tempat yang sangat Allah muliakan. Bi barakati ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kata-kata yang pastinya namanya orang bicara lidah nggak bertulang, enak diucapkan tapi nggak enak didengar. Sekali lagi mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini yang benar insya Allah mudah-mudahan datangnya dari Allah, dan yang salah adalah bagian daripada kebodohan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.